Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Baik anak soleh dan soleha, segala puji milik Allah. Salawat teriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersama juara. Allahu Akbar. Masih semangat pasti dong ya? Pasti masih semangat. Kembali lagi bertemu dengan pembelajaran Nabi, yakni pembelajaran sejarah kebudayaan Islam SKI. Mari anak-anak Abi, kita awali pembelajaran kita untuk mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak soleh dan soleha, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab 3, yakni tentang Fathul Makkah, yang mana minggu kemarin kita sudah belajar tentang sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di peristiwa Fathul Makkah. Kembali Abi sampaikan, Fathul Makkah itu adalah pembebasan kota Mekah ya. Nah, bermula dari Rasulullah SAW ini mempunyai rencana untuk membebaskan kota Mekah. Ini tersebar di kalangan orang-orang kaum kafir Quraisy, sehingga terdengarlah oleh pemuka-pemuka kaum kafir Quraisy atau petinggi-petingginya, sehingga mereka ini merasa takut karena terjadinya Fathul Makkah ini berawal dari pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy yang telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Sehingga pemuka Quraisy ini mengutus salah satu orang Quraisy yang bernama Abu Sufyan untuk menemui Rasulullah. Tujuan dia menemui Rasulullah ini tidak lain dan tidak bukan untuk berunding ya, atau untuk menyampaikan niatnya agar perjanjian Hudaybiyah ini diperpanjang ya. Diperpanjang perjanjian Hudaybiyah ini. Akan tetapi kenyataannya Rasulullah SAW tidak menjawab sama sekali. Dengan tidak menjawabnya Rasulullah SAW, akhirnya Abu Sufyan ini bertemu dengan Abu Bakar ya. Temu Abu Bakar, dia meminta bantuan kepada Abu Bakar agar kiranya Abu Bakar ini dapat membicarakan ini dengan Rasulullah. Namun Abu Bakar menolak permintaan Abu Sufyan. Sampai akhirnya Abu Sufyan mendatangi Umar bin Khattab dengan maksud dan tujuan yang sama, yang meminta agar Umar bin Khattab berbicara dengan Rasulullah. Kan tetapi Umar dengan tegas menolak permintaan dari Abu Sufyan ini, yang pada akhirnya Abu Sufyan ini kembali ke Mekah tanpa menghasilkan apa-apa. Nah, pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah ini rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berangkat ya, pergi ke Mekah. Nah, mereka pada saat itu pasukan Muslim ini sudah dikelompokkan ya, sudah berkelompok-kelompok ya, yang dimana pada saat itu mereka berhenti di suatu daerah yang bernama Maruz Zahran, dan mereka di sana berkemah bermalam ya di Maruz Zahran ini. Nah, para pemimpin Quraisy pada saat itu mengadakan perundingan ya. Perundingan itu diputuskan bahwa Abu Sufyan ini diminta menyelidiki kaum muslimin yang sedang berkemah atau kaum muslimin yang sudah mendatangi kota Mekah pada saat itu. Ketika Abu Sufyan ini menyelidiki kaum muslimin, pasukan Islam pada saat itu, tanpa sengaja Abu Sufyan bertemu dengan Abbas bin Abdul Muttalib ya.
Nah, ketika bertemu dengan Abbas bin Abdul Muthalib ini, Abbas menasihati Abu Sufyan agar kiranya Abu Sufyan ini menemui Rasulullah saja. Akhirnya Abu Sufyan pun menemui Rasulullah, dan seketika itu pun Abu Sufyan ini masuk ke dalam Islam. Ketika Abu Sufyan ini masuk ke dalam Islam, Abu Sufyan pulang lagi ke Mekah dan bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy. Dia menegaskan kepada kaum kafir Quraisy pada saat itu agar segera berlindung. Berlindungnya ada dua tempat, berlindung ke Masjidil Haram atau pulang ke rumah masing-masing. Nah, perintah Abu Sufyan ini ada sebagian yang menuruti dan ada pula tidak menuruti, dan mereka menghadapi pasukan Islam. Di antara yang tidak menuruti himbauan dari Abu Sufyan itu adalah Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal ya, Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr Khadamah, dan Hama bin Qais yang mempersiapkan senjata. Namun usaha mereka gagal ya. Artinya mereka tetap kalah saja. Karena ketika mereka langsung berhadapan dengan pasukan Islam yang pada saat itu dipimpin langsung oleh Khalid bin Walid, dan sempat terjadi pertempuran dan mereka pun melarikan diri pada saat itu. Nah, anak soleh dan soleha artinya pasukan Islam pada saat itu bisa menang ya. Pasukan Islam dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan rombongan Ikrimah ini tidak berhasil dan mereka pun lari dari pertempuran itu. Anak soleh dan soleha, selanjutnya sebelum mereka bergerak memasuki kota Mekah, ada 3 hal pesan Rasulullah SAW kepada pasukan Islam pada saat itu. Yang pertama, tidak boleh membunuh kaum kafir apabila tidak melawan lagi ya. Yang kedua, tidak boleh merampas kecuali dipakai untuk menyerang ya. Merampas ini artinya merampas senjata kaum kafir Quraisy. Dan yang ketiga yakni bersihkan Ka'bah dari berhala itu. Pada tanggal 20 Ramadan ya, tahun 8 Hijriah, ini umat Islam mulai memasuki kota Mekah dan mereka pun pergi ke Masjidil Haram ya. Mereka di sana menghancurkan seluruh berhala yang di sekeliling Ka'bah. Jumlah berhala itu 360 buah atau 360 patung ya. Nah, setelah itu Nabi Muhammad SAW berkata setelah mereka mengerjakan sholat di Masjidil Haram itu, Nabi Muhammad berkata, "Wahai kaum kafir Quraisy, sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian kesombongan jahiliyah. Aku katakan pada kalian seperti yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya, pada hari ini aku telah mengampuni kalian, maka pergilah kalian." Nah, setelah Ka'bah ini bersih ya dari berhala-berhala, Rasulullah pun menyerahkan kunci dan kepengurusan Masjidil Haram ini kepada sahabat yang bernama Utsman bin Tolha. Nah, itu ya. Anak soleh dan soleha, yang selanjutnya keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa pada Mekah. Jadi Rasulullah itu dia sangat arif dan bijaksana ya. Rasulullah itu bukan hanya sebagai seorang pemimpin besar yang tidak ada tandingannya, beliau juga seorang perwira di medan perang ya. Dan beliau itu berjiwa besar, suka memaafkan ya, dan berakhlak mulia. Itu keteladanan yang dapat kita ambil dalam peristiwa Fathul Mekah. Contohnya saja ketika pasukan Quraisy sudah kalah ya, kan tapi Rasulullah tidak
membunuhnya, tapi Rasulullah memaafkan dan memerintahkan mereka untuk pergi. Yang kedua, bisa kita ambil contoh dari Abu Sufyan ya. Abu Sufyan itu meminta dengan Rasulullah maaf, Rasulullah maafkan, dan pada akhirnya Abu Sufyan masuk ke dalam Islam. Anak soleh dan soleha, demikian ya untuk pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Tugasnya kerjakan latihan soal halaman 38, 39 dan 40. Pilihan ganda dengan yang esainya ya. Dan mohon kerjasamanya, tugasnya silakan dikirimkan nanti lewat WA. Ini kayaknya banyak yang nggak mengirimkan ya. Tolong yang sudah itu dikerjakan semua. Kalau sudah nggak ada soalnya, lupa lihat, silakan buka YouTube Abi Lili Tobing ya, di sana langsung ada soalnya ya. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama menampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.